Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, pokok bahasan pengukuran untuk kelas 7 semester 1 tingkat SMP dan MTS. Pada bagian pertama ini, materi yang akan kita bahas: 1. Pengertian pengukuran. 2. Pengertian besaran. 3. Jenis-jenis alat ukur. 1. Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah suatu kegiatan untuk membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 49. Yuk kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Untuk lebih mudah dipahami, muallim ilustrasikan seperti berikut ini. Ada sebuah benda. Jika muallim ingin mengukur benda ini, alat ukur yang muallim butuhkan adalah sebuah mistar. Muallim akan memulai pengukuran yang dimulai dari titik 0 sampai pada ujung anak panah. Kalau kita perhatikan, ujung anak panah ini menunjukkan angka 4. Jadi, kesimpulannya adalah panjang dari benda sama dengan 4 cm. Panjang ini merupakan besaran. 4 cm adalah satuan. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Besaran. 2. Pengertian besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Misalnya panjang, suhu, waktu, dan lain-lain. Besaran terbagi menjadi 1. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu, terdiri dari 1. Panjang. 2. Masa. 3. Waktu. 4. Suhu. 5. Kuat arus. 6. Intensitas cahaya. 7. Jumlah zat. 2. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok, terdiri dari 1. Luas. 2. Volume. 3. Kecepatan. 4. Gaya. 5. Massa jenis. 6. Daya. 7. Usaha. Contoh besaran turunan. 1. Luas. Misalkan ada sebidang tanah dengan panjang 10 meter, lebar 5 meter. Berapakah luasnya? Untuk mencarinya digunakan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Perlu muallim ingat, untuk penulisan harap berhati-hati. Luas itu menggunakan huruf L besar, sementara untuk lebar menggunakan huruf L kecil. Sekali lagi muallim ingatkan, untuk penulisan harap berhati-hati. Luas dituliskan dengan huruf besar, lebar dituliskan dengan huruf kecil. Rumusnya adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Dari soal diketahui bahwasanya panjang lahan 10 meter, lebar lahan 5 meter. Maka panjang kali lebar sama dengan 50 meter persegi. Dari mana didapat meter persegi? Meter persegi didapat dari 10 meter dikali 5 meter. Contoh besaran turunan yang kedua, volume. Langsung saja kita ke contoh soal. Sebuah benda diukur volumenya dengan menggunakan gelas ukur
berisi air seperti pada gambar di bawah ini. Berapakah volume benda tersebut jika diukur dalam satuan mililiter? Kita tuliskan dulu yang diketahui dari soal. Jika kita lihat skala pada gelas pertama, kita sebut sebagai volume 1. Skala gelas berisi air ini menunjukkan angka 23 ml. Setelah gelas yang berisi air kita masukkan benda, maka skala naik. Ini kita sebut skala naik menjadi 50 ml. Ini kita sebut sebagai volume kedua. Yang ditanyakan adalah berapa volume dari benda tersebut. Ya, untuk penyelesaiannya kita gunakan rumus V sama dengan V2 kurang V1, atau volume sama dengan volume 2 dikurang volume 1. Dari yang diketahui ini kita pindahkan volume 2 sebesar 50 ml dikurang dengan volume 1 sebesar 23 ml. Maka hasil pengurangannya sebesar 27 ml. 3. Jenis-jenis alat ukur panjang. Jenisnya banyak. Ini kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Mistar dan rollmeter ini fungsinya hampir sama. Jangka sorong digunakan untuk mengukur benda dalam bentuk bulat seperti misalnya tabung, kelereng, dan sebagainya. Mikrometer skrup digunakan untuk mengukur tebal atau tipisnya sebuah benda. Jadi ini khusus untuk mengukur ketebalan benda. Alat ukur atau kita kenal dengan nama termometer. Bentuknya banyak. Ada termometer digital, termometer badan, termometer laboratorium, termometer maksimum dan minimum. Fungsinya sebagai mengukur suhu. Alat ukur yang ketiga yaitu alat ukur massa. Alat ukur massa kita kenal dalam kehidupan sehari-hari dengan nama timbangan. Bentuknya berbeda-beda. Kalau untuk laboratorium namanya adalah neraca. Demikian pembelajaran kita hari ini. Dan berikutnya kita akan membahas tentang satuan. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.